Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini nanti kita lihat dari kartu yang terbuka saja ya. Oke, apa yang akan kita bacakan untuk kali ini? Oke. Glowing kiss. Ada cinta tanpa syarat di sini ya, dan aku melihat cintamu kayak berbalas atau cintanya seseorang berbalas olehmu gitu ya. Ada rasa kasih sayang yang berbalas atau cinta yang berbalas. Oke, kita lihat ceritanya sebenarnya seperti apa, ada apa dengan dan siapa yang memiliki cinta tanpa syarat dan menerima cinta yang berbalas atau ya. Dan aku melihat biasanya kalau kayak gini tuh serba adil ya. Kalau misalkan ada yang menyakiti maka akan mendapatkan karma gitu ya. Oke, karena di sini aku lihat juga akan menerima keadilan. Oke, the world. The world ini, bentar ya. Kita lihat kartu pendukung lainnya. Oke, kalau aku lihat dari the world, ini berarti kan memang selama ini kamu sudah berjuang atas suatu hubungan dengan seseorang ya. Ya, entah itu memang berbalas atau tidak, tapi aku lihat di sini ada rasa kepuasan dari dirimu karena sudah memberikan semua effort yang kamu tujukan untuk hubungan kalian. Dan memang aku lihat di sini ada suatu tujuan memang kamu ke dia. Tentang pernikahan, memiliki anak gitu ya, memiliki hubungan yang berdedikasi, dicintai, merasa aman dan puas. Terus itu aku lihat di sini kamu juga sudah berusaha keras untuk mengatasi rintangan-rintangan yang ada di antara kamu dengan dia. Aku lihat di sini kamu sudah mencapai titik kepuasanmu, telah memberikan effort, memberikan segalanya untuk dia, untuk hubungan ini. Terus itu juga aku melihat di sini kamu itu ternyata orang yang memang bisa menarik orang-orang luar untuk merasa nyaman sama kamu. Ya, jadi ada kemungkinan di sini kamu effort terhadap dia, akhirnya di sini dia merasa ada kenyamanan terhadap kamu. Ada rasa kegembiraan yang kalian rasakan. Terus juga aku lihat cintamu yang selama ini kamu curahkan pada seseorang ya, itu akan membuahkan hasil walaupun misalkan itu tidak bersama dengan dia ya. Bisa jadi effort kamu terhadap si A gitu ya, tapi si A ternyata tidak menghargai, maka kamu akan mendapatkan balasan dari semesta itu kepada yang lainnya gitu ya. Jadi maksud dari cinta tanpa syarat ini adalah kamu mencintai seseorang tanpa syarat ya, dan akan ada keadilan yang kamu dapatkan seperti itu. Cintamu akan berbalas ya, cintamu akan berbalas, entah itu akan bersama tetap dengan si A atau dengan yang lain si B gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini the world juga ada indikasi bahwa kamu akan bertemu dengan seseorang yang baru ya. Dan aku melihat di sini bisa jadi kamu bertemu di saat kamu berlibur atau berpergian dalam pekerjaan gitu ya. Dan orang baru ini menganggap kamu itu sangat menarik gitu loh, sangat dia inginkan, sangat bersyukur gitulah ya bisa bertemu dengan kamu atau dekat dengan kamu, mengenal kamu seperti itu.
Aku lihat sih seperti itu. Jadi potensi kamu bersama orang baru ada, potensi kamu bersama orang lama juga bisa, gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini, ini ada energi dari seseorang nih, entah ini kamu atau orang lamamu. Karena kalau aku lihat dari Six of Cup Reverse, berarti ada yang masih hidup dalam masa lalunya. Ya, bisa jadi kamu, bisa jadi dia. Maksudnya hidup dalam masa lalu itu kayak masih belum sepenuhnya atau setulusnya membuka hati untuk orang baru, gitu ya. Jadi masih dalam bayang-bayang masa lalu. Dan kalau aku lihat di sini ya, ketika kamu berpisah dengan orang lama nih, aku merasa dia kayak perpisahan ini kayak nggak adil gitu loh bagi orang lamamu, gitu ya. Jadi kalau aku lihat kemungkinan ini energi orang lama ya. Jadi orang lama kamu ini itu merasa dia tidak bisa benar-benar melepas energi kamu dari dia. Dia nggak benar-benar bisa membuka hati untuk orang baru. Aku lihat di sini. Sedangkan di sini kamu ya sudah didatangin orang baru, atau mungkin memang dia juga sudah didatangi orang baru, tapi dia tidak bisa membuka hati untuk orang baru. Bahkan dia merasa kenapa hubungan ini harus berakhir gitu, kenapa hubungan ini harus selesai. Sehingga si mantanmu ini atau si dia, orang lamamu ini merasa kayak kecewa gitu loh dengan situasi yang ada. Bahkan dia merasa kesepian, dia merasa sedih, dia merasa sendirian, dia merasa hampa seperti itu. Dan ada rasa penyesalan juga karena gini, dia juga merasa bahwa dia selama itu bodoh. Dia itu selama ini bodoh. Ya kenapa? Karena selama ini dia kurang sekali effort atau kurang memberikan antusias atau dedikasi dia terhadap hubungan ini gitu. Sehingga ya kamu sampai-sampai pergi meninggalkan dia atau memilih untuk berpisah dari dia seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat di sini memang hubungan kalian penuh dengan beresiko banget. Entah memang mungkin hubungan terlarang, atau hubungan ini tidak direstui oleh keluarga, atau ada rintangan lain gitu ya. Mungkin ada perbedaan yang cukup signifikan di antara kalian, perbedaan yang sangat bias banget gitu ya, sehingga ya sangat beresiko kalau aku lihat di sini. Kemudian juga aku melihat mungkin selama ini kamu tidak menerima kasih sayang yang pantas dari si orang lama ini gitu ya. Ini kalau aku lihat energi masih orang lama, walaupun di sini kamu sudah ada energi orang baru gitu ya, tapi ini energinya lebih kuat di orang lama. Terus itu juga aku lihat di sini kamu dengan dia komunikasinya itu buruk sekali, karena memang ada, aku lihat di sini mungkin dia memang tidak pintar dalam pendekatan seperti itu, atau mungkin memang nggak gampang terbuka, sehingga komunikasi juga sulit bisa terjalin, atau ya bisa intim, bisa intens itu sulit. Terus itu juga hubungan kalian ini banyak hambatannya, banyak masalahnya juga. Kalau aku lihat di sini, salah satu di antara kalian atau dari kedua belah pihak ini masih memiliki trauma dari masa lalu atau trauma dari masa kecil tentang sesuatu. Bisa jadi tentang keluarga, bisa jadi tentang suatu hubungan relationship gitu ya. Mungkin ada seseorang di antara kalian yang dulu waktu lagi sayang-sayangnya ditinggal nikah atau bercerai atau apa gitu ya. Sehingga aku lihat di sini juga karena adanya trauma dari masa lalu atau masa kecil. Kemudian ada Queen of Pentacle. Apalagi di sini aku lihat tuh, dia kayak memandang kamu tuh orang yang makmur ya, orang yang penuh dengan keberlimpahan, terus juga orangnya aman dalam mungkin dari materi atau kehidupannya ya, nggak punya banyak masalah kayak gitu. Terus juga ambisius orangnya, baik hati lagi. Terus itu juga kamu itu orangnya, mungkin kamu pebisnis, atau ya kamu orang yang semangat untuk bekerja gitu ya. Kamu bukan orang yang suka bergantung. Jadi kemandirian kamu inilah yang membuat dia merasa kayak kamu itu menarik gitu. Juga kamu itu bisa diandalkan oleh dia gitu ya. Kamu bukan orang yang hanya duduk manis ya meminta, enggak, tapi kamu itu orang yang bisa diandalkan kayak gitu. Terus juga aku melihat di sini
Kamu tuh dermawan ya, pengasuh, ramah, pintar menghibur dia lagi aku lihat di sini ya. Mungkin kamu memang orangnya itu penyayang, jadi selalu bisa menghibur dia, atau memang kamu humoris gitu ya, atau kamu itu gampang mencairkan suasana kayak gitu. Jadi dia ngerasa sama kamu itu nyaman, apalagi di sini kamu punya jiwa pengasuh ya, bijaksana, terus juga peduli pada dirimu sendiri ya. Terus itu juga di mata dia kamu itu orang yang sukses karena memang diraih oleh dirimu sendiri. Jadi kamu bukan orang yang bergantung gitu kan. Terus juga di mata dia kamu itu memang tujuan arahmu ya ke arah rumah tangga gitu kan. Nah, jadi sifat kamu itu mungkin punya sifat yang keibuan atau seorang pasangan yang cocok gitu loh untuk membangun suatu rumah tangga gitu loh kalau aku lihat di sini. Terus itu kalau misalkan kamu seorang wanita ya, karena di sini queen ya, kamu itu cocok gitu loh dia jadikan sebagai nyonya rumah gitu loh. Paham nggak sih? Kamu tahu kepemilikanmu gitu ya, kamu tahu cara menjaga milikmu ya sebagai pasangan gitu ya. Dia merasa kayak dimiliki gitu loh oleh kamu, dijaga oleh kamu. Kamu juga mungkin orangnya protektif atau posesif gitu ya, sehingga mungkin kamu orangnya cemburuan gitu ya. Intinya ya memang menunjukkan arah bahwa kamu itu memiliki dia, sehingga dia ngerasa kayak gimana sih rasa orang yang dimiliki tuh, ya pasti seneng banget kan. Nah kayak gitu. Terus itu juga kamu itu suka berbagi harta benda ya ke dia gitu kan. Terus juga kamu itu di mata dia rendah hati banget. Kamu tuh orang yang makmur ya, bisa memberikan rasa aman terhadap dia gitu. Entah deh kamu wanita atau pria, tapi kalau kamu wanita seperti ini ya, ya siapa sih laki-laki yang nggak terbuai gitu loh dengan sikap kamu. Terus itu juga aku melihat di sini kamu itu orang yang ramah, sabar terhadap diri sendiri gitu ya. Bahkan kamu tahu sikap dia kan, ya entah dia petakilan lah, entah dia selengean tuh apa lagi. Ya pokoknya kekanak-kanakan. Nah, dia itu kekanak-kanakan lah, masih suka kebebasan. Kamu tetap sabar gitu loh ngadepin dia. Kamu tetap peka sama dia gitu ya. Kamu tetap menghargai dia, menyayangi dia, gitu, tulus sama dia, penuh memberikan rasa kasih sayangmu ke dia gitu ya. Selalu hadir untuk dia, memperhatikan dia, menyayangi dia gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia setiap dia ada sama kamu, dia merasa cukup aman dan nyaman gitu loh. Terus itu juga kamu itu selalu berjuang untuk dia tanpa lelah ya. Kamu tetap sabar walaupun dia orangnya semena-mena, orangnya suka-suka hati gitu ya. Bahkan aku melihat di sini mungkin kamu selalu memanjakan diri dia dengan kemewahan gitu ya. Ya, aku lihat di sini kayak paket komplit kamu itu ya. Terus itu juga aku melihat di sini kamu orang yang penuh perhatian, kamu percaya diri, suka memberi, realistis, bisa diandalkan, ya ramah, bisa menyayangi. Di mata dia itu kamu seperti sosok ibu yang baik gitu ya. Kalau misalkan bagi anak ya, atau bagi istri untuk dia, kalau kamu perempuan dia laki-laki ya, kalian situasikan aja lah ya. Terus itu juga di mata dia kamu itu bisa menjadi seorang ibu rumah tangga yang cakap ya, yang sat-set gitu loh, yang nggak kelemar-kelemar gitu ya. Bahkan di mata dia juga, walaupun misalkan kamu seorang wanita ya, kamu itu juga di mata wanita lain tuh kayak dikagumi gitu. Kenapa? Karena ya kamu itu orang yang sigap, orang yang satset-satset, bisa diandalkan, serba bisa ya, mengurus ini bisa, bekerja bisa, diandalkan bisa, ini itu bisa gitu loh ya. Jadi kamu di mata dia paket komplit. Nah, terus itu juga kalau aku lihat memang keadaan si dia orang lama ini memang lagi sibuk dengan pekerjaannya. Dia itu lagi punya beban di pekerjaannya. Entah memang pekerjaannya ini mengharuskan dia untuk punya target setiap bulannya atau setiap minggunya gitu, sehingga dia ini memiliki beban kerja yang cukup berat gitu. Jadi makanya di sini dia tuh sering mengabaikan kamu ya, sering tidak peduli sama kamu.
ya intinya belum bisa untuk memprioritaskan seutuhnya waktu dia untuk kamu, untuk romansa. Bahkan saat ini pun, ketika mungkin saat ini kalian berpisah ya, ada Six of Cups reverse, aku lihat juga dia tuh kayak nggak bisa gitu loh memberikan perhatian dia ke orang barunya atau ke pasangan dia yang sekarang, karena ya memang aku lihat saat ini dia lagi memiliki beban kerja yang cukup berat gitu. Dan aku melihat sekarang yang dia rasakan adalah dia merasa kayak ditinggalkan oleh orang yang terpenting dalam hidup dia, ya, karena hubungan ini mungkin sudah kehilangan sebagian gairahnya, ya, sebagian perjuangannya, atau mungkin memang sudah hilang gitu ya. Dan aku melihat juga dia ngerasa hubungan ini kayak kenapa harus segagal ini gitu ya. Memang juga karena kalau aku lihat juga kan di sini mungkin dia dengan kamu pernah menjanjikan pernikahan, tapi sampai sekarang mungkin tidak terrealisasi juga gitu ya. Dan aku lihat sekarang dia sering memikirkan ya bagaimana caranya berjuang kembali untuk masa depan kalian berdua gitu ya. Jadi aku lihat saat ini dia kayak lagi bingung. Apalagi di sini ada indikasi, ada persaingan ya, karena mungkin kan dia ngeliat kayak kamu sekarang mungkin sudah ada yang baru seperti itu. Ya, jadi aku lihat di sini gimana caranya untuk mendapatkan keuntungan, ya, mendapatkan kamu maksudnya gitu ya, dan bisa menghabiskan waktu berkualitas bersama kamu kayak gitu. Aku melihat di sini memang ada keegoisan, entah ini dari kamu atau dari dia. Terus juga ada sifat yang sombong di sini, entah ini kamu atau dia. Kalian situasikan aja siapa yang punya sifat egois dan sombong di sini. Sehingga ini yang membuat salah satu di antara kalian memilih untuk pergi, memilih untuk tidak yakin untuk kelanjutan hubungan ini, atau tidak yakin untuk maju melangkah bersama. Karena salah satu di antara kalian, atau bisa jadi memang dari kedua belah pihak, ada yang egois dan sombong gitu, sehingga mau maju tuh kayak ragu gitu, untuk melangkah bersama tuh kayak ragu gitu ya. Atau mungkin sekarang kamu sudah sombong sama dia, bisa jadi seperti itu ya. Jadi kayak dia ya jadi situasinya kayak masih stuck gitu, dia belum ada action, belum ada pergerakan. Nah, terus itu juga ada temperance, berarti saat ini dia kayak lagi sabar menunggu atau sedang banyak menunda diri dia untuk melakukan keinginan-keinginan dia terhadap kamu ya. Aku lihat di sini kayak sedang menahan diri untuk melakukan sesuatu, melakukan effort gitu ya untuk kamu. Karena menurut dia situasinya kayak perlu dipulihkan terlebih dahulu untuk bisa mencapai suatu keharmonisan di antara kalian berdua. Nah, bisa jadi dia mungkin kemarin melakukan suatu kesalahan sama kamu, sehingga di sini mungkin kamu lagi marah-marahnya, lagi kesel-keselnya, benci-bencinya sama dia, sehingga cara untuk biar dia bisa mendapatkan perhatian kamu lagi atau mendapatkan keharmonisan di antara kalian adalah dengan cara ya udah memberikan ruang dan waktu untuk dirimu sendiri aja dulu gitu loh. Kita berpisah aja dulu gitu ya, karena mungkin di sini dialah sumber masalah yang membuat kamu kesal seperti itu ya. Sebaiknya kamu tenang aja dulu, tetap tenang, menghadapi stres kamu dulu, kesulitan kamu dulu. Dan dia juga begitu, dia juga saat ini mencoba untuk tenang, menghadapi stres, kesulitan yang ada di hidup dia, mengendalikan emosi dia, mempertahankan temperamen dia untuk tetap flat gitu ya, datar gitu ya. Intinya di sini dia pengen tenang aja dulu ya, seperti itu, menekan temperamen dia di alam bawah sadar dia kayak gitu kalau aku lihat di sini. Terus itu juga aku melihat di sini dia masih punya keyakinan kok ya, keyakinan untuk tetap setia sama kamu. Aku lihat di sini. Cuman ya itu, dia harus belajar dulu untuk menyeimbangkan tanggung jawab dia di dalam kehidupan dia. Mungkin memang masih ada yang perlu dia sukseskan, ada yang perlu dia stabilkan, ada yang perlu dia perbaiki di dalam kehidupan dia gitu ya. Jadi sebelum dia melangkah ke kamu, paling tidak hidup dia udah bener aja dulu gitu loh ya. Karir udah bagus, keuangan bagus ya, mental dia udah mantep, kuat ya,
terus itu juga emosional dia sudah stabil gitu ya, nggak naik turun, paling nggak kayak gitu deh ya. Jadi saat ini dia sedang mencoba untuk menjaga keselarasan dalam hidup dia dari segi apapun kayak gitu. Karena kalau aku lihat di sini ya dia masih sangat-sangat tertarik sama kamu, apalagi di sini ada Wheel of Fortune. Wheel of Fortune itu roda keberuntungan, roda keberuntungan ya. Jadi mau sejauh apapun kalian berpisah, siapapun di sini yang menginginkan hubungan ini berpisah, aku lihat akan sulit. Kenapa? Karena Wheel of Fortune, roda itu selalu berputar. Jadi kalian akan tetap didatangkan lagi oleh dia. Gitu, dia akan datang lagi, dia akan ya membuat membuat kesempatan, atau dia akan mengambil kesempatan untuk bertemu lagi dengan kamu, bahkan bisa jadi bersatu lagi dengan kamu, seperti itu. Kita lihat ya, apakah dia akan main-main ya, hanya untuk on off aja, atau akan memperjuangkan kamu. Kita lihat di sini. Dia ingin meminta maaf kepada kamu atas apa yang telah dia lakukan sama kamu tuh ya. Jadi memang kemarin itu dia mungkin sempat membuatmu terluka atau membuatmu marah, membuatmu kecewa, sehingga di sini dia ingin meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan terhadap kamu. Ada rekonsiliasi, dia memang benar-benar pengen banget balikan sama kamu, pengen rujuk lagi sama kamu ya. Dan aku lihat di sini kemungkinan segera dia akan datang lagi, dan bahkan di sini akan ada kejelasan, sesuatu akan clear di antara kalian. Mungkin apa yang selama ini masih menjadi keambiguan di hubungan kalian, atau ada ketidakjujuran di sini, nah itu akan clear. Aku lihat di sini mungkin dia akan jujur sama kamu, akan menceritakan kenapa sebenarnya, apa yang terjadi kayak gitu ya. Kalau aku lihat di sini juga ada children, bisa jadi mungkin kalian mantan suami istri yang sudah punya anak, atau kalian salah satu di antara kalian yang sudah punya anak ya. Nah ini ada pengaruh dari anak gitu ya. Bisa jadi penghambat kalian juga salah satunya anak, atau kalian mau balikan lagi itu karena anak, atau bisa jadi ada sesuatu tentang anak ya, selain sifat kekanak-kanakan dia ya, ada hubungannya dengan anak gitu. Bahkan aku melihat di sini dia ada keinginan untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi hubungannya dengan kamu ya. Jadi kalau misalkan kemarin pacaran, mungkin ini tunangan ya, karena di sini ada engagement, jadi ada pertunangan mungkin, atau pernikahan yang seperti itu, paling nggak mengikat ya. Retreat ya, dia orang yang memang selama ini hanya prioritasnya itu karir, pekerjaan, hal-hal yang berbau duniawiya, kesenangan-kesenangan, party-party yang kayak gitu orangnya ya, sehingga mungkin selama ini kamu selalu diabaikan, selama ini selalu tidak diperdulikan oleh dia ya, kalau aku lihat di sini. Tapi karena ini ada retreat, berarti memang ada dorongan dari semesta untuk dia memperjuangkan kamu lagi, untuk datang lagi ke kamu, untuk memprioritaskan kembali hubungan dia bersama kamu, orang yang dia sayangi, orang yang dia cintai, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat ceritanya seperti ini, dan mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan perkiraannya kapan sih dia akan datang ke kamu ya. Kalau dari Wheel of Fortune, kemudian ada very soon, ada retreat, ini berarti masih menjadi rahasia semesta ya. Jadi masih menjadi rahasia semesta. Hanya saja ini aku melihat kalau udah ada very soon, terus ada Wheel of Fortune, ada retreat, ini kemungkinan segera ya. Jadi kalau di bacaan ini tidak dijelaskan prediksinya itu tepatnya kapan ya. Hanya saja kalau ngeliat dari kartunya di sini segera gitu ya. Jadi kalian disuruh untuk percaya saja kepada semesta, karena di sini semesta lah yang bertindak untuk hubungan kalian
ya. Nih ada retreat. Jadi kan aku bilang tadi dia ada dorongan dari semesta untuk kembali lagi memperjuangkan kamu. Jadi memang di sini sudah diatur oleh semesta kapan waktu yang tepat bagi kalian untuk bersama atau bertemu kembali, gitu ya. Dan udah percaya aja sama semesta, itulah pesannya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Ini ada bulannya. Bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia, silahkan ya. Ada Agustus, Maret, November, April, Januari, Februari, Juli, Oktober, Desember, dan September. Oke, kemudian sionya di sini aku bisa sio dia, ya bisa sionya kamu. Silakan saja disituasikan. Ada sio ular, ada sio naga, ada sio babi, ada sio kambing, ada sio ayam, ada sio macan, ada sio monyet, dan ada sio kelinci. Kemudian ada angka di sini, bisa tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, umur kalian, atau tanggal-tanggal di momen-momen tertentu antara kamu dengan dia ya. 6, 29, 25, 7, 27, 21, 31, 12, 19, 30, 15, 14, 5, 28, 20, 3, 8, 23, 24, dan 10. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dengan dia. O Y F I Z Q B R S H X K T D U P C M A N G ya. Oke, aku rasa cukup. Ini M ya, M. Aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.